Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah perintahkan, wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku, aku akan menerima doamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk meminta kepadanya jikalau menginginkan sesuatu. Waktu-waktu doa mustajabah. Ada baiknya juga sahabat beriman berdoa di waktu yang tepat. Sebagian sahabat beriman mungkin sudah sering mendengar jika waktu sahur atau sepertiga malam terakhir adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Di waktu itulah doa manusia akan dijabah. Seperti firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 18. Ketika waktu sahur akhir-akhir malam, mereka berdoa memohon ampunan. Quran surah Az-Zariyat ayat 18. Ketika berbuka puasa. Pada saat berbuka puasa, kita kadangkala langsung memikirkan makanan. Padahal waktu berbuka puasa pun merupakan waktu yang penuh keberkahan. Sebab di waktu ini manusia merasakan salah satu kebahagiaan ibadah puasa. Setelah seharian menahannya, akhirnya sudah bisa makan dan minum lagi. Di waktu inilah salah satu waktu doa mustajab. Karena salah satu keberkahan puasa adalah dikabulkannya doa orang yang telah berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doa orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, disahihkan Albani, disahihkan At-Tirmizi. Malam Lailatul Qadar. Pada saat 10 hari terakhir bulan Ramadan, umat muslim akan memaksimalkan ibadahnya. Karena pada salah satu malam ganjil 10 terakhir bulan puasa, malam Lailatul Qadar, yaitu malam diturunkannya Al-Quran yang lebih utama dari 1000 bulan. Oleh karenanya, sangat dianjurkan pada malam ini untuk memperbanyak ibadah dan doa. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Berdoalah." Ketika azan berkumandang. Seringkali karena sibuk dengan aktivitas yang kita lakukan, kita tidak memperdulikan azan. Jangankan menjawab, menyimak azan pun terkadang kita lupa. Padahal selain dianjurkan menjawab azan dengan lafaz serupa, saat azan dikumandangkan merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, doa tidak tertolak pada 2 waktu, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nata'ijul Afkar berkata hasan sahih. Di antara azan dan iqamah. Ketika azan telah usai, itu artinya saatnya menunggu iqamah untuk sholat. Biasanya waktu-waktu ini dihabiskan umat muslim membaca Al-Quran atau sholawatan. Namun hal yang dianjurkan dilakukan di antara jeda azan dan iqamah ini adalah berdoa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata hasan sahih. Sungguh kita adalah manusia yang merugi jikalau melewatkan kesempatan ini untuk berdoa. Selesai sholat fardu. Tak perlu jauh-jauh mencari kapan waktu di mana waktu doa mustajab. Waktu ini bisa sahabat beriman dapatkan di setelah sholat fardu atau sholat wajib. Oleh karenanya pada saat setelah sholat jangan dulu buru-buru ingin selesai. Luangkan waktu untuk berzikir dan berdoa. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Abu Ummah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjawab, di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai sholat fardu. Hadis riwayat Tirmizi. Sedang sujud sholat. Sahabat beriman mungkin seringkali melihat banyak orang sholat pada khusus pada saat sujud akan sengaja dilama-lamakan. Hal ini dilakukan bukan karena tanpa alasan, melainkan pada saat sedang sujud sholat inilah salah satu doa yang mustajab. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu perbanyaklah doa ketika sujud. Hadis riwayat Muslim. Ketika hujan deras.
Kadangkala tanpa disadari saat hujan deras kita malah seringkali mengeluh karena aktivitas kita yang terganggu. Padahal waktu hujan deras adalah salah satu waktu doa paling mustajab. Bukan hanya itu, hujan turun juga dengan disertai rezeki dan rahmat bagi hambanya yang taat dan tidak putus-putus berdoa. Satu hadis sahih membuktikan bahwa waktu tersebut doa mudah dikabulkan, yaitu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, doa tidak tertolak pada dua waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim. Hari Jumat. Bagi umat Islam, hari Jumat adalah hari yang spesial di dalam setiap minggunya, karena di hari Jumat merupakan hari istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang juga dikenal sebutan Sayyidul Ayyam atau penghulu segala hari adalah hari yang diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat bagi laki-laki dan amalan lainnya seperti membaca surah Al-Kahfi serta memperbanyak zikir-zikir lain. Sebuah hadis sahih tentang hari Jumat, Rasulullah bersabda yang artinya, hari Jumat pada 12 jam yang mana tiada seorang hamba muslim berdoa padanya kecuali akan diberikan atau dimakbulkan. Maka carilah ia hujung waktu selepas asar. Hadis riwayat Abu Daud. Juga waktu lain doa mustajab di hari Jumat adalah waktu imam duduk di mimbar sehingga sholat Jumat selesai. Ketika minum air Zam-Zam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda tentang air Zam-Zam yang artinya sebagai berikut. Sebaik-baiknya air di permukaan bumi ialah air Zam-Zam. Padanya terdapat makanan yang menyegarkan dan padanya terdapat penawar bagi penyakit. Air Zam-Zam ini juga merupakan salah satu mukjizat kepada umat manusia yang diturunkan melalui Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Tak heran jika air Zam-Zam ini begitu memiliki banyak keistimewaan. Seperti salah satu keistimewaannya ketika meminum air Zam-Zam yang disertai dengan niat baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, air Zam-Zam itu sesuai maksud meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Al-Irawa, Asy-Syahihah dan Syahihul Jami'. Ketika dizolimi. Hati-hatilah saat menzolimi sesama manusia, karena pada saat manusia dizolimi maka doanya akan didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah kamu waspada terhadap doa orang dizalimi. Sesungguhnya doa itu akan naik ke langit amat pantas seumpama api marak ke udara. Hadis riwayat Hakim sanad sahih. Maka jagalah lisan dan perbuatan yang sekiranya dapat melukai hati seseorang dan merasa terzolimi. Tugas kita berdoa. Tugas Allah terima doa. Soal terima atau tidak, ijabah atau tidak, didengar atau tidak, urusannya Allah. Wallahu a'lam bishawab.